12 suku keturunan itu kan memang belum ada Kristenan saat itu. Nah, Jadi berarti jelas kan? Berarti sudah Levi, Yuda, dan Naftali, Isasar, Zebulun, Yusuf, Benjamin. Ya nggak ada lah di situ. Oke. Kristen. Kalau begitu siapa, Bang? Kalau itu siapa yang ngajarkan menyembah manusia? Pada saat di situ pertanyaan kamu bodoh gitu loh. Kristenan aja udah beberapa lama setelah itu. Yang menyembah manusia itulah yang kurasa yang error. Kamu menanyakan yang seperti itu kan tolol itu namanya. Lah, kenapa jadi emosi? Kan Yesus manusia, yang dilahirkan Maria kan manusia, yang dipotong nonotnya kan manusia, yang netek sama Maria kan manusia, yang dibunuh sama tentara Romawi kan manusia, yang dikubur kan manusia. Lalu kenapa dituhankan? Ini yang jadi pertanyaan. Siapa yang mengajarkan kemudian orang Kristen ini menyembah manusia? Siapa? Enggak ada orang Kristen menyembah manusia. Lah Yesus itu bukan manusia. Bukan manusia. Yesus bukan manusia. Kristen tidak menyembah Yesus itu manusia. Nah, itu siapa yang menyembah manusia? Yesus itu manusia. Siapa yang menyembah manusia? Yesus itu hanya manusia. Apa ini? Itu kan diajarin sehat malah makin error. Otakmu yang nggak sehat nih, saya kasih tahu kamu ya. Marah dia. Ya marah lah, jelas marah. Gak apa-apa marah. Nyembah manusia dia nyembah, kita yang dimarahin. Loh, marah. Nah itu kan mulutmu yang dia. Kasih kesempatan ngomong. Yo siapa? Kasih kesempatan ngomong. Siapa ya? Kawannya suruh diam lah. Kalau mau ngomong gimana sih kok malah ngomong ke kita? Ngapain lo Emang Allah itu YHWH? Agak. yang itu bukan YHWH. Yang jelas bukan anaknya Maria. Yang jelas bukan anaknya Maria. Muhammad juga bukan nabi menurut Yahudi. Ya urusan yang jelas ya nggak apa-apa. Itu iman Allah kami. bukan YHWH. Itu iman kami. Muhammad bukan nabi. Ya terserah. Yang parah itu adalah Anda. Menyembah. Yesus manusia. Tidak menyembah Allah. Tapi Anda tidak mengaku menyembah manusia. Kan buktikan bahwa Allahmu itu YHWH. Buktikan kalau bisa. Saya masih kalau bukan YHWH nggak urus. Yang jelas sembahan kami Allah. Mau dia YHWH, mau dia Elohim, yang nggak urus, YHWH itu bukan yang bermasalah, yang nggak apa-apa, nggak masalah, nggak masalah, Yahudi dan siapapun Allah itu sembahan kami. Nah sekarang Anda yang lucu, sembahan Anda Yesus, sembahan Anda Yesus, tapi Anda tidak mengaku kalau Yesus itu manusia. Nah, itu sesembahan beda buat apa diskusi? Sesembahan beda buat apa diskusi? Anda mau nyoba apapun terserah. Gitu. Coba. Buktikan Yahudi mengimani YHWH dilahirkan manusia. Coba. Aduh parah. Yang lucu ini kalian kan manusia. Kenapa nyembah manusia? Kan aneh. Sudah begitu Yesus mengaku dirinya manusia. Kalian tidak mau mengaku kalau dia manusia, kan kucuk. Kabur lagi. Manusia, tapi orang Kristen tidak menyembah manusia juga. Iya, Yesus itu manusia atau bukan? Ya nggak masalah, terserah lo mau bilang apa. Kenapa jadi marah kalau begitu? Orang Kristen tidak menyembah manusia. Ya itu namanya sedeng. Jelas-jelas Yesus manusia, kalian sembah. Dari awal, dari persoalannya Ishak dan si Ismail itu jelas lah. Oke. Ya, dari orang Kristen, orang Yahudi percaya bahwa Ishak dipersembahkan sebagai anak perjanjian. Tahu-tahu berapa ribu tahun. Apa hubungannya Kristen dengan Ishak? Nggak ada hubungannya. Kristen nggak usah bawa Nabi Ishak, nggak ada hubungannya Kristen dengan Nabi Ishak. Keturunan Nabi Ishak tidak ada yang mengajarkan menyembah manusia, paham? Ismail. Keturunan Nabi Ishak tidak ada yang mengajarkan menyembah manusia, nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya. Maunya itu di situ. Ya. Nggak ada hubungannya.
tiba-tiba Nabi Ishak dengan penyembah manusia nggak ada hubungannya. Ismail yang dipersembahkan Tidak akan menolong Anda. Meskipun Anda bawa-bawa Nabi Ishak, tidak akan menolong Anda. Tetap aja Anda menyembah manusia. Nggak akan bisa menolong Anda, nggak bisa. Mau Anda bawa-bawa Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Ishak, Yakub, nggak ada hubungannya, nggak akan mampu menolong Anda. Tetap aja Anda itu penyembah manusia, titik. Makanya kalian tidak paham. Apa yang kami tidak paham? Situ yang tidak paham, pura-pura tidak paham, pura-pura paham. Ya lu nggak paham lah. Anda menyembah Yesus atau tidak? Jawab, Anda menyembah Yesus atau tidak? Tapi ya gimana? Lu kan dapat makan dari keluarga. Anda menyembah Yesus atau tidak? Jawab. Iya, kamu lah. Anda menyembah Yesus atau tidak? Diam. Nyembah. Maria melahirkan manusia atau ayam? Aduh, nggak pinter-pinter kau juga. Manusia yang dilahirkan. Nah, terus kamu menyembah anak Maria, tapi kamu tidak mengaku menyembah manusia. Kan sakit. Cuman kamu diagung-agungkan, disanjung-sanjung sama pengikut. Lah kan itu fakta. Kamu menyembah Yesus. Maria melahirkan manusia, tapi kamu mengaku, tapi kamu tidak menyembah. Tapi lucu, kamu tidak merasa menyembah manusia. Ada di sini Islam yang Libas, Gurunda, libas. Tidak ada kemudian orang waras yang berani mengakui Yesus itu, yang berani mengakui bahwa Maria tidak melahirkan manusia. Semua manusia yang berakal, semua manusia berakal akan mengatakan Maria melahirkan manusia. Semua manusia waras akan mengakui Maria melahirkan manusia. Belum pernah kulihat ada orang mengakui Maria melahirkan ayam. Pasti semuanya manusia. Yang dilahirkan manusia siapa? Dilahirkan Maria apa? Manusia. Yang keluar dari rahim Maria apa? Manusia. Siapa yang menyembah anak Maria? Siapa yang menyembah anak Maria? Oten. Oten. Berarti Oten menyembah manusia. Terus kenapa emosi? Astaga katanya astaga. Harusnya emosi kalau kita katakan kalian menyembah ayam, baru emosi. Manusia, apa yang salah? Kalian tidak mengerti karena kalian tidak mengerti dan tidak. Apanya yang kami tidak mengerti? Maria melahirkan apa? Maria melahirkan apa? Kamu hanya bisa satu sama dengan dua. Maria melahirkan apa? Jawab. Maria melahirkan apa? Dijawab Kan kaku mulutnya, kaku kan? Maria melahirkan manusia. Siapa yang menyembah anak Maria? Siapa yang menyembah Yesus? Oten. Yang disembah Oten, ayam atau manusia? Manusia loh. Ya sudah, Anda menyembah Yesus sama dengan Anda menyembah manusia. Apa? Kan kamu yang ngomong. Udah ya, udah jelas sekali. Kristen itu bukan ajaran Yesus, karena Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah manusia. Terbukti Kristen nyembah manusia, berarti antara ajaran Yesus dan ajaran Kristen itu berbeda. Laksana langit dan liang lahat, guru lihat. Kamu kalau ngomong itu paling Coba Gurunda kita dengerin dulu. Yang kita gak mengerti apa? Memang yang dilahirkan Maria ini Tuhan atau yang dilahirkan Maria ini Allah? Apa yang dilahirkan Maria menurut Kristen? Silakan. Begini bang ya, Maria itu melahirkan manusia benar. Tapi kan itu Allah yang turun ke bumi dalam rupa manusia. Yesus itu 100% manusia. Sudah. Nah, begitu. 100% manusia, 100% Allah. Bukan dia Allah karena dia tidak dilahirkan dari persilangan seperti manusia. Nah, begitu. Jadi kesimpulannya Kristen menyembah 100% manusia, betul? 100% juga Allah. Iya sudah nggak apa-apa. Berarti sembahannya ada berapa?
Itu Allah yang turun ke bumi dalam rupa Iya, manusia. sembahannya ada berapa? Setengah Nah, gitu. manusia, setengah Itu Allah yang jadi manusia. Kalau Karena dia tidak dilahirkan dari hasil persilangan seperti abang perkawinan Oh, Bapak. sudah turun. Bukan lagi 100%, sudah 50%. 100% dia Allah. Ah. 100% juga manusia. Karena dia Allah yang turun ke bumi dalam rupa manusia. Oke, berarti pada saat dia 100% manusia, dia sama dengan 100% bukan Allah kan? Bukan, dia katakan 100% manusia karena dia dilahirkan, dia punya daging. Iya. Nah, itu kemanusiaan dia. Dia Berarti kealahan berapa persen semuanya? Kealahan dia. Berapa persen semuanya kalau sudah ditambah antara kemanusiaannya dengan apa itu namanya ya? Keilahiannya. Iya. Berapa persen? 200 Berapa Bun. persen semuanya? Bukan 200. Itu paling hebat, paling tinggi persennya, bahkan tidak terkira persennya. Tadi katanya cuma 100, keilahiannya 100. Ketika digabung menjadi berapa persen? Lebih dari 200%, lebih dari. Lebih Keagungannya 200%. lebih dari 200%. Jadi salah tidak ketika saya mengatakan Kristus menyembah manusia 100%? Dia tuh Allah 100% karena tidak diadakan seperti Ini manusia. Isadora waktu SD langsung kelas 5 ya? Enggak kali bagi tambah kurang dulu di kelas 1 gitu ya? bukan gitu. 100 tambah 100 lebih dari 200 dibilang. Kembali itu Allahnya yang 100%, bukan manusianya cuma. Loh, Nama Yesus mengalir tadi katanya 100% manusia. Yes. Ya, berarti kalian kalian menyembah 100% manusia. Kamu yang disembah itu yang 100% Allahnya. agama mudah Kalau kamu menyembah Yesus 100% Tuhan, benar. itu sama halnya kamu menyembah 100% manusia. Apa Ya, sih kalian ini orang? mudah-mudahan kalian diterima Tuhan ya. Insya Allah mudah-mudahan 50%, mudah-mudahan benar. Ya kan, begitu kan kalau Oke, insya Allah. Gratis kalau ongkir kan nggak? bisa aja bang. Ya kan? Kalau kita mau main olok-olok kan bisa bang. Oh, ini bukan olok-olokan, jangan salah. Kalian yang mengolok-olok Tuhan. Masa kan ada Tuhan 100% manusia? Hey, Oh, nilainya lebih siapa yang ngajarin kalian? Tuhan itu 100% manusia. Nabi mana yang mengajarkan Tuhan itu 100% manusia? Nabi mana yang mengajarkan Tuhan itu 100% manusia? Nabi siapa? Nabi Paulus. Nabi palsu kan? Kalau kita menolok-olokan, kalau kita Ini bukan olok-olok. Astagfirullahaladzim. Kami tidak mengolok-olok. Yang mengolok-olok itu kalian. Kalian mengatakan pencipta langit dan bumi itu 100% manusia. Itu mudah-mudahan Kok jadi kita yang mengolok-olok? dia hanya disaksikan oleh Isadora para kenapa malaikat. nggak mau ngaku? Mudah-mudahan benar. Kok nggak mau ngaku? Begitu. Coba Dia mengolok-olok dia itu kan dia yang melahirkan Yesus ini kan itu 100% manusia, 100% ketuhanannya ada di dalam, ada di mananya, ada di mananya. Atau Kemanusiaan dua kali ngelahirin, pertama ngelahirinnya 100% manusia, kedua ngelahirin yang 100% kealahan. Gimana? dia dikatakan Allah karena dia tidak dihasilkan seperti persilangan. Ya udah, nggak apa-apa. Sebut aja mau 5.000 Allah. Apa kayak namanya? Yang jelas kalian menyembah anak Maria. Mau kalian katakan dia 100% manusia, 100% Tuhan, 100% malaikat, 100% apapun itu. Yang jelas kalian menyembah anak manusia. Titik. Para malaikat mudah-mudahan ya insya Allah lah. Mau kalian katakan Yesus itu anak Tuhan, anak malaikat, anak apapun itu, yang jelas kalian menyembah anak manusia. Titik. Mudah-mudahan insya Allah ya. Coba Isadora kalau Yesusnya itu dilahirkan dari rahim malaikat, mungkin bisa tuh Tuhan tuh, mungkin Allah bisa. nggak bisa. Sebab dia turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia dari dosa, Bang. Tadi Bagaimana caranya Persalinan menyelamatkan aja dibantu manusia? sama bidan-bidan Yahudi. Waduh, penyaliban itu diawali dengan kebohongan. Abang Yesus disalib itu karena kesaksian palsu. Yesus disalib itu karena orang-orang Yahudi iri sama Yesus, cemburu sama Yesus. Makanya Yesus dibunuh, bukan karena menebus dosa.
Aduh, parah ini. Sama ini Gurunda. Pertama gua tuh terkesima ya, kirain itu Yesus tuh bangkitnya itu di penyaliban gitu. Ternyata 3 harinya tuh di goa, enak banget. Orang-orang disalib 3 hari, ini disalib cuma setengah hari dia. Dia Sisanya kan di goa. cuman ini, dia bangkit dari pingsan, bukan bangkit dari kematian Yesus itu. Tunggu guru dah. Tap dulu, udah ada kayak ada tanda-tanda mau rungkat nih. Tap share. Oh iya Ikhwan, digas like-nya Ikhwan. Digas sampai 1 kalau bisa. Izin Bang, boleh kita kembali ke Matius 28 Bang? Matius 28 kan sudah jelas Bang. Matius 28 itu salinan tertua hanya sampai data nomor 15. Belakangan baru ada penambahan 16, 17, 18, 19, 20. Dan Yesus kalaupun dipaksakan, dia hanya ingin diberitakan Injil itu kepada ras muridnya. Ras muridnya kan cuma 12 suku ras. Kalian bukan, tidak termasuk kalian. Kalian kan bukan Bani Israel. Oke, siap Bang, siap. Terus satu pertanyaan ini Bang, apa mungkin saudara-saudara Muslim tahu? Apa tuh? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, keempat rasul ini meninggalnya di Israel Bang. Iya, saya bertanya. Nggak ada kayaknya yang meninggal di Israel, nggak ada. Nggak ada. Gimana Bang? Mencar itu, mencar. Mencar mereka, kan sudah dinubuatkan nabi-nabi palsu itu akan mati mengenaskan. Ulangan 18 nomor 20 19-20. Makanya tidak ada satupun dari pengarang kitab saudara yang mati normal. Semuanya mati mengenaskan, miris, menyedihkan kematiannya. Karena memang sudah dinubuatkan gitu. Memasukkan pengajaran-pengajaran palsu ke tengah-tengah pengajaran para nabi Israel. Kan sudah dinubuatkan itu. 2 Petrus 2 tuh. Sebagaimana nabi-nabi palsu dulu ada di tengah-tengah Yerusalem, demikian juga pengajar-pengajar palsu akan hadir di tengah-tengah kalian. Maksudnya kalian di sini bukan Kristen, tapi Bani Israel. Di tengah-tengah Bani Israel muncul pengajar palsu, itulah Lukas, Markus, penulis Yohanes, termasuk Paulus. Itu makanya matinya tidak ada yang normal, tidak ada stabil. Oke Bang. Gimana pula kamu bilang nubuat di Petrus Sama ini Gurunda, sama ini kan kematian murid-murid Yesus yang mengenaskan dan yang menurut kita tuh aib gitu ya. Itu kan langsung menjadi bukti bahwa Yesus itu tidak memberi keselamatan. Lihat itu yang percaya sama Yesus. Kemana Yesus ketika mereka mau dibunuh? Kemana Yesus? Langsung kan terpatahkan di sana. Makanya nggak berkembang itu selama 300-an tahun nggak berkembang karena langsung terpatahkan di situ. Yesus yang digebor-geborkan akan menyelamatkan. Ternyata para pengikutnya yang 12 ini matinya mengenaskan semua. Nggak ada yang ditarik ke sorga. Akhirnya apa? Akhirnya waktu Konstantin dan juga siapa? Theophilus I itu mewajibkan Kristen sebagai agama negara, baru di situ menyebar. Jadi Yesus atau Paulus itu nggak ada andil sama sekali menyebarkan Kristen. Bisa dibilang gagal. Gitu kawan-kawan. Gagal ke mana maksudnya ini? Ya, 12 suku Israel tidak ada menjadi pelopor agama Kristen. Semuanya dari Roma. Bagaimana mungkin kamu bilang 12 suku Israel lagi cuma Siapa dari anak Yakub yang mendirikan yang menjadi pelopor Kristen siapa? Dari suku mana? Iya dari sebut aja. Siapa? Kok kamu bodoh? Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Aser. Siapa dari ke-12 suku Israel ini yang mendirikan? Sudah berbeda cuma. Siapa? Udah berapa ratus Siapa? tahun. Ini yang membuat tadi pendeta Luken lari. Siapa dari ke-12 anak Yakub yang mendirikan Kristen? Siapa? Yang nggak ada. Ya nggak ada, berarti sudah selesai tamat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sama ini Gurunda yang fakta yang nggak diketahui oleh kawan-kawan Kristen Gurunda. Konsili pertama nikah ya, itu nggak ada satupun Orang Yahudi yang hadir di situ. Buset. Karena Nggak ada bukan satu agama Yahudi di sana loh. Kristen Orang Roma Yunani semua. sudah aku bilang, Kristen itu didirikan oleh Romawi. Kalian tidak percaya? Kristen pertama kali ada di Ethiopia. Jangan Ya, siapa di situ yang mengajar? Yesus. Paulus. Dan Paulus mengaku sebagai Kristus. Makanya Kristen itu adalah pengikut Kristus. Kristus yang dimaksud di situ adalah Paulus. Karena Paulus juga mengaku Kristus. Begitu loh.
Ya, Bukan loh. terserah. Jangan Nggak usah. Iya, Dia bilang dia disalibkan loh. Dia sudah disalibkan bersama Kristus. Itu dia makanya dia termasuk Kristus tuh. Iya, memang di 1 Korintus 11 nomor 1, jadilah pengikutku, jadilah teladanku, sebagaimana aku juga. Duh, santai dong kawan-kawan yang di bawah ya. Ini kan pewartaan. Bilang Gurunda, aduh Sabar, kalian Mbak. jahat bener. Ya, lihat tuh. Tunggu gak apa-apa. Nanti Gurunda bangkit di menit ketiga. Stay tune aja, stay tune. Kalian. Ya Nanti naik Allah lagi. ya Rabbi. Makanya buat teman-teman juga yang ini yang berbicara satu-satu. Saya ikut tap-tap layar nih, host. Bentar. Memang jahat Aku- mereka, jahat. Pak Ketut, biar Pak Ketut bicara dulu, Bunda Rahma. Silakan. Sekali. Enggak izin Jangan ada nanya pesawat Bang Adi. bicara. Iya. Ya. Izin nanya Pak Bang Adi. Bang Adi penasaran nanya yang tadi itu karena tadi penasaran dibahas di sebelah. Saya Tapi pengen tadi nggak ada kesempatan bicara. tidak. Saya mau selesaikan percakapan ini Iya. karena Injil Matius 28 ayat 19 ini mau saya kupas tuntas malam ini dengan Bang Jumo. Iya. Karena tadi jelas Bang Adi dibahas bahwa seluruh bangsa itu adalah konteksnya tidak keluar dari Bani Israel. Sebagaimana tadi juga ada di Yosua, ada di Hakim-Hakim, bahwa kembalilah suku Israel, yaitu seluruh bangsa itu. Jadi seluruh bangsa itu merujuk kepada suku Bani Israel gitu. Tidak keluar dari Bani Israel itu, Bang Adi. Kan jelas Kok ayatnya tadi bisa begitu? dibahas. Bukan begitu. Jelas di situ katakan, pergilah ke seluruh bumi. Kalian ngerti nggak ke seluruh bumi? Banyak cerita. Mana ada kata bumi di situ? Tambah-tambahin lagi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah murid. Bukan jadikanlah semua, tapi jadikanlah murid semua Lah, iya. ras muridku. Ya iya, terus Ras murid Yesus apa aja? ras muridku, semua bangsa muridku. Ya. Semua bangsa murid Yesus bangsa apa aja? Kamu nggak usah Bangsa murid Yesus bangsa apa itu aja? sudah jelas bahasanya, nggak usah kamu teliti. Bangsa murid Yesus bangsa apa aja? Semua bangsa muridku kok. Oh, Semua enggak mungkin. Yesus mengatakan, dengar. Yesus mengatakan di Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Jadi jangan kau tambah-tambah. Itu pengakuan Yesus sendiri, oke? Dia sama orang Samaria, ya. You know that? Apa yang dikatakan Yesus kepada orang Samaria, domba atau guguk? Ya, sedangkan Domba atau guguk? anjing. Nah, makanya telan, tepuk tangan. itu Mana? Coba tunjukkan di mana pengakuan Yesus, aku diutus untuk guguk. Mana dalilnya? Mana dalilnya aku diutus untuk guguk? Oke, aku jelasin ya. Di satu waktu Jelasin. kita- Minta dalil kok jelasin. Apa yang ingin kau jelaskan? Pada saat Apa yang ingin kamu jelaskan sementara Yesus tidak diutus untuk guguk? kamu diam dulu dong. Gimana sih? Pada Mana? saat Yesus mengatakan Mana dalilnya? Dalil dulu, baru kamu jelaskan. Jangan panjang lebar habiskan waktu kita. Jelasin, tapi tidak ada dalil ujung-ujungnya. Oke, aku buka yang di Matius Iya. Ya, silakan. Bentar. Yang pada saat Yesus sama orang perempuan Samaria. Iya. yang tidak pandang Kalau saya jadi Kristen malu saya baca itu, malu. Kok malu? Ya karena Yesus mengiyakan di luar Yahudi itu sebagai guguk. Nah, pada saat terakhirnya Yesus mengatakan apa ke perempuan itu? Imanmu benar. Apa akibatnya? Anaknya sembuh. Ya, itulah. Ya Jadi sudah, kalian ke Yahudi sana kalau kalian punya penyakit. Tetapi tentang konsep keyakinan, Yesus tidak diutus kepada yang lain. Kalau dia mau obati orang, boleh saja. Siapapun boleh diobati kalau dia sakit. Siapapun boleh diobati Yesus kalau itu orang penyakit sakit. Tetapi yang dimaksud Yesus ini diutus kepada Bani Israel tentang ajarannya, bukan tentang pengobatannya. Coba perempuan ini minta apa?
Minta hidup kekal? Tidak. Dia minta anaknya disembuhkan. Sembuhkan anaknya dengan syarat dia harus ngaku sebagai guguk, ngaku sebagai budak, ngaku pemakan sampah. Ayo, Yesus mengatakan, imanmu betul. Artinya apa? Yesus mengaminkan wanita tadi adalah guguk, budak, pemakan sampah. Apa? Anda mau bantah? Hah? Gimana Anda mau bantah? Mulut lu ngomong terus. Ya itu saya sudah kasih kesimpulan daripada dalil sebelum kamu baca. Nah, kamu ngomong Karena terus, dalilmu kamu itu simpulkan sendiri. sudah di luar kepala. Kamu nggak paham tapi kamu nyimpulkan sendiri. Nah, itulah Lah itu baca, silakan Anda baca, silakan. Nah, mulai. 1, 2, Bentar, 3. aku cari ayat. Yang lain diam. Bentar ya. Iya. Aku ayat. Santai aja dong Juma, biasa aja, nggak usah kayak perempuan. Saya santai loh, kok jadi perempuan? Saya santai, cuman kasihan sama kalian. Kasih aja dirimu sendiri yang cari duit lewat menghujat, melecehkan. Nah itu aja kasih aja dirimu. Ya enggak, jangan sakit hati, jangan sakit hati. Sudah KO enggak dapat koin juga. Double sakit hatinya. Double sakit hati. Enggak dapat koin. Ajarannya juga ternyata terbukti enggak sampai ke Yesus, kan double. Jadinya bisa cuma curhat. Kalau saya mau koin, tinggal saya SMS orang-orangku, stafku semua. Dek, kita gajian tanggal 30, kirim koin. Kalau saya mau, lo udah didewakan itu. Nah, saya hitung 1, 2, 3, mereka semua di bawah ini akan lempar koin 3.800 orang. Kalau saya mau, mereka, lo kan udah didewakan sama mereka. Terus kenapa kamu sakit hati? Nggak sakit hati. Terus kalau lo mau ngasihanin gua, mau ngasihanin kita. Nggak, maksudnya kenapa sakit hati? Kenapa iri dengki? Kenapa? Kenapa iri? Kenapa dengki? Kenapa? Pertanyaan abang apa? Coba ulangi. Pertanyaan abang ini apa? Nggak ada pertanyaan. Kita cuma mau membuktikan bahwa Yesus hanya untuk Bani Israel tok. Tidak bang. Mana dalilnya pengakuannya Yesus untuk guguk? Mana? Waktu Yesus, murid Yesus itu di beku apa kan, takut Yesus disalib, ya kan? Murid itu ya ketakutan, karena nggak ada bela dia, kan ketakutan lah. Yesus sudah disalib, jadi turunlah, kan Yesus jadi Roh Kudus ya kan, sudah yang mati dalam Paskah itu kan jadi Roh Kudus. Yesus itu turun di atas kepala mereka menyuruh, pergilah ke seluruh dunia, kabarkanlah kabar Injil. Jadi karena kalau mereka sudah percaya, baptislah mereka. Yang tidak dibaptis hukum. Gitu. Yang nggak mau percaya enggak. Dihukum dalilnya itu. Markus 16 itu. Yang tidak percaya baptis, yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum. Itu yang dipraktekkan Belanda kemarin. Tidak begitu, tapi kalau yang insya Allah ini, kalau tangan salah, tangan diputus ya kan, dia tidak. Ajaran Yesus itu kasih bang, tetap disayangi, dibaikin. Tidak ada. Baca Matius 19. Kata Yesus ketika ditanya, Guru, bagaimana caranya saya bisa memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Lakukan semua perintah-perintah Allah. Nah, itu tidak ada itu kasih. Apa kasih? Kasih Noindro. Di mana tertulis itu? Matius 19, Kak Ros. Ada dibilang Allah di situ, nggak usah orang. 19 ayat berapa? Di situ jelas sekali dikatakan di kitab Anda sendiri ketika ditanya oleh salah seorang murid yang ada di sana. Nggak ada Allah di situ. Nah, di kitabmu bertaburan kata Allah. Ini bertaburan di kitabmu nih. Ini Allah ini. A-L-L-A-H itu Allah. Ini Allah ini. Kalau kami melafalkan Allah karena kami membaca original teksnya. Kalian membaca Allah karena kalian malu-malu. Kenapa kalian membacanya Allah? Kenapa? Karena kalian malu. Karena Allah ini asalnya dari Quran. Kalian malu menyebutnya Allah. Jadi kalian pakai Allah.
bahasa Indonesia ya, jangan dulu kamu. Kalau Anda baca bahasa Indonesianya, maka bacanya Allah. Anda kan tidak mengatakan Allah, Anda mengatakan Allah. Kenapa larinya Allah? Karena kalian malu. Kalian sebenarnya sadar kalau itu adalah Allah, Tuhan yang umat Islam itu. Mulut perempuan. Lah, saya bela iman saya kok dibilang mulut perempuan. Gimana sih lo? Kok bilang Allah saya? Nih, Iman saya. coba saudari saya Isadora dengarkan ya. Matius 19 di situ dikatakan turutilah segala perintah Allah. Apa salah satunya? Jangan membunuh. Berarti orang Yahudi tidak boleh membunuh Yesus. Tidak boleh. Makanya yang membunuh Yesus itu adalah orang Roma. Makanya Yesus itu adalah hadiah dari orang Roma untuk Kristen gitu. Hadiah. Oh iya, mana ada orang Yahudi? Orang Yahudi dilarang membunuh. Tak boleh membunuh orang Yahudi. Ketika datang perintah, jangan engkau membunuh, jangan engkau bersaksi dusta, jangan engkau begini, jangan engkau membunuh. Keluaran 23 nomor 7, jangan engkau bunuh orang yang tidak bersalah. Yesus apa salahnya? Nggak ada. Kenapa dibunuh? Karena kesaksian palsu oleh imam-imam Yahudi sehingga Yesus itu dieksekusi. Yesus itu korban tak bersalah dia itu. Korban tak bersalah. Apakah karena dia ingin menebus dosa? Tidak. Tetapi karena dia korban fitnah dari orang-orang Yahudi yang merasa tersaingi karena pajak tidak lagi seperti sebelum ada Yesus. Perpuluhan berkurang karena lebih banyak jemaat lari ke Yesus. Mereka merasa terancam, bahaya ini Yesus ini. Kalau semua orang menjadi ikut pengikutnya, tidak ada lagi yang bayar sama kita. Akhirnya mereka berkongkol, membikin siasat, membikin perangkap, bagaimana caranya supaya Yesus disingkirkan segera. Bahaya pengaruhnya sangat luar biasa. Apalagi dia dikawal dengan mujizat-mujizat. Singkirkan segera. Maka mau dibunuh, dieksekusi, tapi diselamatkan oleh Allah. Begitu ceritanya. Makanya kenapa penyaliban ini hanya mengheboh di Roma, nggak ada di Yerusalem. Oh gitu, jadi diselamatkanlah dengan menipu gitu. Diselamatkan Nabi Isa. Jadi Allah itu menyelamatkan Yesus itu dengan menipu gitu. Kok menipu? Kok menipu? Iyalah, menipulah menyerupakan orang. Iya, Terus menipu. apa? Apanya? Coba dengarkan. Coba. Sebelum Al-Quran itu datang, dengar. Sebelum Al-Quran itu datang, di dalam kitab kalian, Kisah Para Rasul 25 nomor 19, Paulus yang nipu kalian. Orang Yahudi mengatakan mati, Paulus mengatakan hidup, berselisih mereka. Udahlah, nggak usah ke situ dulu. Jadi Allahmu tidak menyelamatkan. Kisah Para Rasul 25 nomor 9, mereka berselisih paham tentang seseorang bernama Yesus. Mereka mengatakan telah mati, tapi Paulus mengatakan masih hidup. Bertentangan, berselisih paham. Lalu siapa yang mengajarkan mati bangkit? Mati bangkit siapa yang mengajarkan? Siapa yang mengajarkan mati bangkit kepada Roma? Siapa? Anak orang kok dijajakan jadi Tuhan ke Roma? Roma belilah. Dia Yesus itu bukan manusia, itu Allah yang jadi manusia, itu Allah sendiri. Nah itu dia, dari mana? Ini ajaran dari mana ini? Elohim jadi manusia. Ajaran dari mana? Enggak masuk akal abang kan? Abang dibaptis. Bukan tidak masuk akal saudariku. Kenapa Yesus tidak mengajarkan itu? Kenapa Anda yang mengajarkan? Kenapa bukan Yesus? Kalau mau abang bisa nangkap, dibaptis dulu bang. Ya, dibaptis dulu. Penjual obat. Di pasar itu ada penjual obat. Kalau ibu mau sembuh, silakan berbaris, Pak. Naiklah itu orang masuk ke tengah-tengah berbaris, dikasih ramuan. Ini 50 aja ya, dikasih dulu. Setelah dikasih uang bayar 50.000, udah kumpul uang 50.000, dikasihlah minuman itu. Oh dia kuat. Begitu pulang ke rumah minum 1 ember minuman yang tadi, obat yang tadi nggak mempan. Jualan obat. Ada kiri kanannya orang jahat ya kan kata ibu. Tuhan. Gimana ceritanya? Sekarang saya tanya, saudari saya ini punya Roh Kudus, sudah dibaptis?
Loh, kalau jadi Roh Kudus nggak dibaptis lagi, udah jadi Roh Nah, Kudus. sekarang saya tanya, Anda sudah dibaptis? Anda sudah dibaptis? Oh, sudahlah. Nah, berarti Anda sudah punya Roh Kudus. Loh, Roh Kudus itu Tuhan saya bukan sama saya sama Roh Kudus, beda lah kok sama. Nah, Beda. Anda punya Roh Kudus dalam tubuh Anda. Ya punya Kalau lah. sudah gitu aja. dibaptis itu, Punya. Sekarang coba jawab, saya pakai baju apa sekarang? kalau sudah dibaptis itu, dia sudah terdapat Ketawa ditanya kayak gitu. Roh Kudus itu Tuhan. Roh Kudus itu di dalam Yohanes 16 Yesus mengatakan, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Itu Roh Kudus. Saya tanya, sekarang Bang Suma pakai baju apa? Terus sekarang pentingnya saya tahu baju kamu apa? Kalau Anda tidak tahu berarti yang ada pada diri Anda itu roh dusta. Roh dusta berarti apabila Roh Kudus itu datang, Dia akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu tentang kebenaran. Nah, malam ini saya pakai baju apa? Sementara kalau Bang Suma yang Anda tanya, saudara Angkel ini pakai baju apa? Pasti saya benar. Saya pastikan saya pasti benar. Coba tanya saya. Siapa yang berani tanya saya? Ini Angkel pakai baju apa sekarang? Coba tanya. itu kalau nggak ada Roh Kudus di dalam hati, begitu. Coba Bunda Rahmat tanya saya. Pakai baju apa Angkel malam ini? Angkel Kenel. Coba tanya saya. Pasti saya tahu jawabannya. Pakai baju apa Gurunda? Bang Pakai Uncle. baju laki-laki. Nggak mungkin dia pakai daster. Kebenarkan saya. Berarti Roh Kudusku lebih hebat. Oh, Anda kaku mulutnya. Ditanya gitu aja bingung. Padahal di kitabnya Anda dikatakan, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Kamu tanya Bang Suma, saudara Kenel ini pakai baju apa? Pakai baju laki-laki, nggak mungkin pakai daster. Benar kan? Benar nggak? Benar nggak Kenel? Benar nggak kau pakai Anda pakai daster ini malam? Entah kemarin, benar nggak? Benar, tepuk tangan dong. Oke ya, jadi wah, ini apa? Jadi saudaraku, sekali lagi kita kembalikan ke tema, Kristen itu tidak diajarkan oleh Bani Israel. Kalau Anda mengatakan Kristen diajarkan Bani Israel, siapa dari ke-12 anak Israel, anak Yakub yang mengajarkan menyembah? Sekarang saya tanya, siapa dari ke-12 anak Yakub yang mengajarkan menyembah kepada manusia Yesus? Siapa? Ada yang ajarkan menyembah manusia cuma. Lah, Yesus manusia. Ayo, orang waras mana yang bisa mengatakan Maria melahirkan bukan manusia? Pasti manusia yang lahir kan? Oscar Ben, Bang. Kalian yang mengajarkan yang manusia ini bukan manusia. Makanya ada embel-embel. Memang dia manusia 100%, tapi dia juga adalah ini 100%. Apa ya? Wah, dia embel-embelin anaknya orang. Udah jelas-jelas 100% manusia ditambahin, dan dia juga 100% ilahi. Waduh, ilmu dari mana? Kan tadi udah dijelasin. Dia 100% yang ilahi karena dia bukan berasal dari sperma laki-laki. Yang ngajarin Anda itu siapa? Dia ilahi 100% karena dia lahir tanpa ayah. Yang ngajarin Anda siapa? Iya betul. Nah, Roh Kudus lagi yang difitnah. Orang yang Kalau 100% kemana? Bang. Sedikit Bunda Isabella. Kalau dia 100% manusia, keilahiannya 100% lari kemana? Apa minum kopi? 100% keilahiannya lari kemana dia? Keilahiannya? Kalau dia lagi manusia, keilahiannya kemana? Apa dia keluar dulu jalan-jalan atau kemana? Nggak bisa lagi. Ibaratkan sebuah cincin. Kalau cincin itu sudah 100% emas, berarti nggak ada lagi campuran lain. Ketika Tuhan Anda 100% manusia, nggak ada lagi campuran lain. Ngapain ditambah-tambah lagi? Dan 100% ilahi. Apa itu? Astaga. Dia bisa mengampuni dosa orang. Siapa yang bisa mengampuni dosa orang? Tidak ada. Yesus pernah mengatakan dosamu telah aku ampuni. Nggak ada. Di kayu salib lo ada lo. Mana tunjukkan dalilnya? Saya berhenti jadi artis kalau ada. Coba tunjukkan.
Iya sih, Waktu Yesus saya percaya sih artis cuma makanya lo kan nembus di sini tuh. namanya Yesus itu banyak dapat guru pun sama. Sirik aja lu dari tadi, lu sirik aja lu. Apaan sih lu? Terus dari Kalau kau sudah di surga nanti ingatlah aku. Mana dalilnya, saudariku yang cantik? Bersama aku di surga. Saudariku yang cantik, mana dalilnya Yesus mengaku dosamu telah aku ampuni? Mana? Malah Yesus mengatakan, Bapa ampunilah mereka, Bapa ampunilah mereka, Bapa dalam kurung Tuhan, Tuhan ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pada saat itu dia jadi kemanusiaannya tuh bicara. Nah kayak gitu. Nah, ini apa namanya? Tadi katanya 100% manusia. Kalau ketika dia 100% manusia, kemana Tuhannya? Kemana? Kemana? Pada saat dia Keilahiannya di mana? Kenapa bisa pribadi Yesus dikuasai kemanusiaan? Taman Firdaus sudah di surga. Itu kekayaan dia, buktinya, ketuhanannya. Kenapa Yesus itu, kenapa kepribadian Yesus dikuasai oleh kemanusiaan? Kenapa? Kok bisa Tuhan dikuasai kemanusiaan? Harusnya manusia itu kerasukan setan, kerasukan malaikat. Ini kok ada manusia kerasukan Tuhan? Gimana ceritanya? Kalau Yesus nggak bisa kerasukan setan. Tapi kerasukan Tuhan bisa. Kerasukan Tuhan bisa. Yohanes 10:20 ini bohong-bohong aja nih Kristen. Dia memang Allah sendiri dia. Dalam Bagaimana ceritanya? Mungkin maksud saudara itu Theos, dewa yang Yesus itu dewa, gitu. Abang mempelesetkan agama orang nggak boleh bang. Yakinilah agamamu, ku yakini agamaku gitu loh bang. Jadi kita damai, nggak saling mengolok. Nggak insya Allah aku bilang lagi kan. Kalau abang nggak kayak gitu kan nggak aku bilang insya Allah mudah-mudahan. Jadi kita damai. Yakinilah agamamu, ku yakini agamaku gitu. Terus kenapa tadi Anda menyebutkan Yesus itu adalah Allah kalau begitu? Bilanglah Yesus. Bilanglah Yesus itu Theos gitu loh. Tidak. Insya Allah bang ya. Abang masuk surga. Ya sama di Anda juga begitu. Belum pasti juga di Anda. Mana dalilnya? Mana jaminannya orang yang menyembah Yesus masuk surga? Mana? Loh, pengorban Yesus itu nggak sia-sia tuh bang. Mana jaminannya? Itu kan jaminan Romawi ke Anda. Yang saya minta jaminan Yesus. Barang siapa yang menyembahku akan masuk ke surga. Mana dalilnya? Mana? Akulah jalan kebenaran. Ya, akulah jalan bukan disembah. Itu jalan kok jalan disembah. Mbak. Surga, udah jelas kan? Loh, jalan menuju ke Monas apa ke Monas? Ya ke Monas, jalan menuju ke surga. Jalan menuju ke surga itu surga. Ke Monas, jalan menuju ke surga Bang. Aduh. Lah, jalan menuju dengar. Jalan menuju ke surga apa ke surga? Ya iyalah. Loh. Jalan menuju ke rumah Bang. Berarti jalan menuju Monas. Berarti kuburan ya. Berarti kuburan gitu ya? itu surga. Dia dikubur dalam 3 hari merubah dirinya menjadi Roh Kudus Bang. Dia Tritunggal Bang. Begitu Bang. Parah. Bang. Parah itu Bu, parah. Jalan Bang ya. Kenapa jalan disembah, Bu? Kenapa jalan disembah? Bukan jalan. Loh, Yesus jalan atau tujuan? Baru ngomong jalan, bukan jalan. Aku adalah jalan atau aku adalah tujuan? Iya, kata Yesus, akulah jalan kebenaran. Siapa yang mengikut? Akulah jalan. Yesus mengaku jalan kok. Iya. Ini maksudnya ikutilah aku jalanku gitu, ikuti. Nah, berarti dia cuma ingin diikutin dari belakang, bukan disembah. Diikuti ke surga Bang. Aduh, ikuti Bang, dia ke surga Bang. Nah, lucu ini, lucu. Kalau diikutin ke surga, caranya dengar. Bagaimana mungkin kemudian Yesus mengajarkan jalan ke surga dengan cara menjalankan hukum Taurat? Kalian tidak menjalankan hukum Taurat, masakan Anda mengaku ikut dari Yesus dari belakang? Dialah pemimpin kami Bang. Mimpin kemana? Yesus melakukan Taurat, kalian? Loh, Taurat itu ada 10 hukum Taurat itu kami imani. Ya jangan menyembah ilah lain. Kenapa Anda menyembah anak Maria? Loh, karena dia Allah dan dalam rupa Ya itu dia, makanya jalan Anda salah.
Jalannya Yesus beda dengan jalan Anda. Ada nggak Yesus menyembah anak Maria? Yesus, kok Yesus menyembah Yesus itu Allah sendiri kok ngapain Nah, disembah? faktanya dia menyembah kepada Tuhan Bapa. Bukan, dia itu di waktu dia di Taman Getsemani itu dia dalam rupa manusia. Dia sandiwara. Dia lagi sandiwara gitu. Dia mengajarkan kepada manusia Untuk? sebagaimanapun berita kita di dunia ini tetap kita mengandalkan Tuhan. Dia kan Yesus menyembah kepada Tuhan Bapa. tubuhnya itu sebetulnya contoh kepada manusia. Yesus menyembah kepada Tuhan Bapa. Yang mengikuti dia harus menyembah kepada Tuhan Bapa. Nah, Kristus kenapa menyembah kepada Yesus? Tetap Abang berharap kepada Tuhan, kepada Kenapa Allah. Anda menyembah kepada anaknya Maria? Kenapa? Kenapa menyembah kepada adiknya Yakobus? Kenapa? Yesus menyembah kepada Tuhan Bapa yang di surga. Terus kenapa Anda menyembah kepada anaknya Yesus? Kenapa? Menyembah Yakobus. Abang ini kok peleset, jadi bingung aku. Aku punya Alkitab kok abang yang Yakobus itu kan gini. Yakobus itu kan punya adik namanya Yesus. Adiknya Yakobus itu menyembah kepada Tuhan yang di surga. Kenapa kalian justru menyembah adiknya Yakobus? Yesus itu anak, kan Bunda Maria kan perawan. Kalau dibilang melahirkan Tuhan. Yesus itu melahirkan Tuhan. Bunda Maria, nggak ada abangnya Bang. Yakobus? Kalau abang bilang Yakobus abangnya Yesus, makanya bilang aku yang punya Alkitab. Yakobus itu kan anak tirinya. Ada yang mengatakan Yakobus itu anak tirinya. Ada juga yang mengatakan itu anak kandungnya. Mana yang benar? Mana yang benar? Mana yang benar? Yakobus itu anak Maria. Yakobus itu anak Maria atau Yakobus itu anak Yusuf? Mana yang benar? Yakobus. Bapak selamanya ada di dalam Yesus. Bapak selamanya ada di dalam Yesus. Yakobus ini anaknya Yusuf atau anaknya Maria? Lari abang. Enggak ada kayak gitu. Maria. Saudara Tuhan Yesus itu. Yakobus itu saudaranya Tuhanmu. Loh, salah Bang. Kalau ada dalilnya? Kok abang tahu aku punya kitab kok? Kalau ada dalilnya? Jangan bikin aku bingung lah Bang. Kalau ada dalilnya? Kalau ada dalilnya? Yesus itu, Yakobus itu saudara Tuhan Yesus gimana? Jangan kita saling olok-olokan. Loh, nggak boleh. siapa yang mengolok? Orang berbicara tentang data loh. Kita berbicara tentang. Kau diam dulu. Kita bicara tentang data loh. Katanya Yesus dan saudaranya Simon, Yudas, Yusuf. Abangnya siapa? Yesus. Mana ada itu? Yakobus. Kok gitu? Saudara. Saudara, kau diam dulu. Ya nggak terima lah abangnya Yesus itu. Abang ini ada aja. Loh, Yakobus itu adalah saudara Tuhan Yesus. La haula wala quwata. Galatia 1:19. La haula wala quwata illa billah. Kenapa jadi kita yang lebih paham Bible ya? Ya, Bibelnya. Aku bingung kenapa Bang. Yakobus saudara tiri Yesus, Yosef bapak tirinya Yesus. Kenapa lu menuhankan bapak tirinya, anak tirinya Yosef? Masa nggak ngerti sejarahnya ini sih? Aneh banget. Iya, jadi Tuhan kalian itu punya saudara. Siapa yang ngomong Juma? Ya, terus kenapa saudaranya tidak menyembah Yesus? Kenapa kalian sibuk nyembah saudaranya orang? Begini Bang, Yesus itu kan masih dalam dunia kan, mengarahkan sembahlah Allah gitu kan pada zaman sebelum Yesus turun. Terus kenapa kalian sembah Yesusnya? Begini Bang, dengar ya Bang ya. Malah nyembah yang nyuruh gurunda ya. Sebelum Yesus itu turun ke bumi, dunia ini manusia ini banyak nyembah patung, nyembah berhala, nah gitu. Jadi Tuhan ini kan Allah ini kan, aduh kasihannya nanti yang khotbah Bunda apa menyiptakannya. Nanti jadi ku hukum, ku bakar semua, kasihanlah katanya kan. Sampai pada zaman Nabi Nuh kan orang pada salah kan berdosa, Oh ya siap. benar di mata Tuhan. Sampai ada dia ke rumah ibadah pun sampai nggak pakai kolor, bersarung-sarung. Kenapa jadi kalian yang lebih paham daripada Yesus ya? Begitu kan, karena kayak gitu dia akan pada zaman Nabi Nuh
sampai di bumi yang Kenapa larinya sampai ke sana ke Nabi Nuh ya? Hubungannya ya? Cerita ini ceritanya sebelum Yesus turun, maka sampai Yesus turun. Nah begitu sampai Nabi Nuh ini kan banyak yang Kenapa lari ke sana ya? Kan dia akan ke Arba. Saudariku Isadora, kita sedang membahas ini Yesus, bahwa Kristen ini adalah agama yang tidak didirikan oleh keturunan Yakub. Ada 12 anak Yakub itu tidak ada yang mengajarkan Kristen. Jadi Kristen ini dari mana? Kristen itu dulu olok-olokan, Bang. Nah, apalagi olok-olokan itu parah lagi. Jadi kan olok-olokan, Bang. Jadi kan disuruh Tuhan Yesus lah kan ini. Jadi dia Roh Kudus ini kan pergi ke seluruh dunia menginjillah dia. Siapa yang menginjil? Nggak ada itu Yesus mengatakan itu, nggak ada. Itu data ada dia apa dirajam ya kan. Jadi takut lah. Itu data-data tambahan yang muncul belakangan gitu, itu. Tetapi sudah banyak lah yang pengikut Yesus ini kan. Isadora. Jadi mereka pun berani. Ya aku Kristen kenapa rupanya? Jadi agak Kristen begitu, Bang. Nggak ada. Begitu, Bang. Nggak ada. Makanya keturunan Yakub sampai hari ini masih praktisi Taurat. Itu karena Kristen ini munculnya di barat. Iya, memang masih itu. Tapi sampai sekarang pun kami disuruh juga menginjil. Kalau kita berjumpa sama yang terangkan, katanya kayak gitu. Tapi kan Yesus tidak pernah mengajarkan Injil Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Surah Paulus, nggak pernah. Yesus mengajarkan firman Tuhan yang Yesus terima dari Tuhan. Bukan surat-surat Kristen, bukan perjanjian baru yang Yesus perintahkan. Isi Alkitab itu, Bang, dialah kabar. No. Yesus tidak mengenal kitab saudara. Yesus tidak mengenal kitab saudara ini. Dialah isi Alkitab itu, ngapain dia kenal? Dialah isi Alkitab. Berarti Yesus tidak mengajar kitab Anda tidak dikenal memang kan? Ya memang betul. Betul. Dialah isi Alkitab itu. Jadi jangan ngarang-ngarang. Jadi yang mengisahkan itu murid-muridnya lah. Gitu, Bang. Aduh. Muridnya Yesus itu habis dibasmi sama Paulus. Paulus membasmi murid-murid Yesus, nggak ada lagi. Nggak tahu. Iya. Bentar Bang ya, aku ada perlu anakku manggil ini Bang ya, bentar ya, aku mute dulu ya. Keluarlah dulu kau. Bukan bapaknya yang manggil. Izin kau. Kita saudara dalam apa itu dari Adam dan Hawa, nggak boleh saling menghujat. Nggak ada yang menghujat sini. Iya, memang kita damai. Nggak ada yang menghujat di sini. Kita bicara data kan. Kita bicara data. Jangan pernah menghujat. Harus ada datanya. Yakobus saudaranya Yesus. Nah, Yakobus ini aja nggak pernah menyembah saudaranya. Kenapa kalian yang sibuk? Ya, selanjutnya ada Bang Joel. Silakan Bang Joel. Pasien kita selanjutnya. Izin bang. Ini dari Barus. Apalagi nih? Matius 28 kan udah selesai tadi. Belum terjawab itu, Bang. Apanya? Belum terjawab. Belajar tuntas katanya kan Gurunda, karena penasaran tadi sempat dengar bahasan itu. Ya ini kan saya itu loh, Bang. Halo, yang dibahas apa sih yang dibahas ini? Yesus hanya untuk Bani Israel. Tadi kan abang langsung lompat sama mereka tadi ini, kawan-kawan Kristen ini. Belum selesai sama aku tadi. Ya udah, lanjut. Kembali lagi ke situ. Tolonglah, Bang. Ya udah, ayo, silakan. Patahkan ucapan Yesus sendiri yang mengatakan, aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari Bani. Bani itu anak Yakub, Israel. Patahkan itu. Oke, siap. Silakan. Menurut abang, keempat rasul tadi, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, diutus Tuhan Yesus keempat rasul ini ke Bani Israel, begitu, Bang? Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Oke, siap. Cukup. Terus ini, Bang, kenapa keempat rasul ini tidak ada yang mati di Israel, Bang? Iya, karena mereka justru bukan murid Yesus.
Mereka bukan murid Yesus. Lukas bukan murid Yesus. Markus bukan murid Yesus. Penulis Matius bukan murid Yesus. Penulis Yohanes juga bukan murid Yesus. Empat-empatnya bukan murid Yesus. Cukup. Gini bang. Kalau abang terus yang ngomong, pertanyaan saya jadinya nggak nyambung jadinya. Kan saya ditanya, Paman, jadi saya menjawab. Panjang lebar kali. Saya cuma mengatakan Lukas bukan murid, Markus bukan murid, penulis Matius bukan Lewi, penulis Yohanes bukan anak Nikodemus. Udah selesai. Empat kitab Anda ini tidak ada satupun dari 4 kitab kanonik ini yang ditulis oleh pengikut Yesus. Selesai. Oke, siap. Juma. Saya. Bang Juma. Iya, saya. Kasihan Ade Barus, Bang. Iya, maksudnya Pak Ade Barus pengen selesai dulu Pak Joel. Dari tadi dia dulu Ade Barus itu biar jadi kapur Barus. Silakan Pak Ade dari Barus. tadi kelamaan dia itu. Saya udah 1 bulan mengikuti room ini, senang kali saya. Malam ini jadi benci saya di room ini. Kenapa bisa? Nggak bisa kita selesaikan satu. Ya udah kita selesaikan. Udah, yang lain pakai selimut, tidur dulu, tidur. Turun aja kalau benci. yang lain ngopi dulu, yang lain ngopi apa kayak cerita-cerita dulu sambil garut pantat. Oke, biarkan dulu Ade Barus ini yang silakan. konsen. Saya mute. Marah dia. Ngambat. Gara-gara Jun. Ya biarkan aja dia turun. Ini loh Bang Cuma, ini loh. Ya gimana Bung? Kalau mau dibahas juga kayaknya nggak bakal selesai. Iya. Nggak bakal selesai. Iya. Masalahnya ibarat minyak dengan air nggak bakal ketemu, nggak pembahasan ini. Aku yakin nggak bakal ketemu. Yang kita bahas kan Yesus dengan Kristen ini Bang. Nyambung iya, iya betul. Kalau Anda mengatakan tidak nyambung berarti tidak bakal selesai, nggak bakal nyambung berarti benarlah Kristen tidak akan nyambung dengan Yesus. Nggak bakal selesai. Soalnya itulah keyakinan kami. Kalau Bang Juma kan Bang Juma nggak meyakinkan. Intinya itulah keyakinan kami dengan Yesus. Hormatilah keyakinan kami, itu aja kalau dari aku. Gitu. Iya. Terus keyakinan kami nggak dihormati. Yang bilang nggak menghormatin keyakinan Bang Juma siapa? Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya itu kan di keyakinan Bang Juma. Iya tapi saudara-saudara mengaku sebagai anak Allah. Iya betul. Nah, betul katanya. Ya, berarti kita harus tetap dialog. Kalian anak Theos bukan anak Allah. Nggak bisa Bang Juma. Partai kita beda, jalan kita beda. Terus kenapa ada Allah di dalam di kitab saudara? Kalau beda, Allah. Iya, kenapa harus ada Allah? Kenapa enggak Tuhan? Kan dari kata Theos kan? Theos di Indonesia kan kenapa jadi Allah? Theos di Indonesia kan. Theos itu artinya apa? Dewa. Dewa kalau di Indonesia kan apa? Enggak tahu aku. Nah itu dia. Kenapa jadinya ke Allah? Jadinya kami terseret-seret. Yesus adalah anak Allah. Oh, terseret kami. Nggak ada yang menyeret kalian, itu nggak ada Bang Juma. Kalau Yesus anak Theos, kami tidak terseret. Tapi karena di situ anak Allah, terseretlah kita. Kok Allah kita punya anak bernama Yesus? Di mana itu? Di kitabnya Kristen. Coba kita baca. Terjadilah dialog. Coba di situ Yesus anak Tuhan, atau Yesus anak Yahweh, atau Yesus anak Elohim, atau Yesus anak Theos, atau Yesus anak apa ya? Kalau bagi kami Yesus itulah Allah, itulah Tuhan, itu bagi keyakinan kami. Jadi kenapa? Itu dia masalahnya. Kenapa harus Allah, Bang? Kenapa enggak Theos? Ya enggak bisa kau tanyakan sekarang. Apa enggak kau tanyakan ke nenek moyang zaman dulu? Nenek moyang Anda itu menggunakan Theos, bukan menggunakan Allah. Nanti di Indonesia baru pandai-pandaian pakai Allah. Yesus kemarin kan kenaikan Isa Al-Masih. Nah sekarang udah diganti tuh kenaikan Yesus Kristus. Alhamdulillah. Kita Adam
Kristen Adam, kami Islam Adam, Nabi kami nggak lagi diceritakan seperti cerita Hercules. Nah sekarang, sekarang masa nggak bisa ganti kata itu bukan Allah? nabi kalian, itu bukan nabi kalian. Yesus Ketika disebut Isa Al-Masih itu nabi kami. Kalau Yesus Kristus itu Tuhan saudara. Dengan kembalinya nabi kami dikembalikan namanya Isa Al-Masih bangkit diganti menjadi Yesus Kristus bangkit atau mati, ya itu silakan, kami senang, Anda juga senang, nggak ada masalah kan? Nah sekarang yang kita minta original teks kitab saudara itu adalah bahasa Yunani. Di situ tertulis Theos. Ketika di Indonesia kan Yesus adalah anak Tuhan, udah Tuhan aja. Kenapa lari ke Allah? Sementara Allah itu tidak punya anak, tidak diperanakan dan tidak punya anak. Kenapa di tempat Anda jadi anak? Itu loh Bang. Kalau ini sudah selesai, saya rasa pemisah kita sudah jelas, kan begitu. Kan kami sholat nih, kami sholat tenang-tenang kami ibadah nih. Tiba-tiba muncul selebaran kami baca Yesus adalah anak Allah. Kami kan langsung, loh kok bisa? Kenapa larinya ke Allah ini? Ya, ini barang. Ini kan dari Yunani. Kita telusuri ternyata di situ Theos. Kita Indonesia kan Theos itu bukan Allah. Di Indonesia kan harusnya Tuhan atau sembahan. Ya tapi tidak bisa Bang Juma, itulah keyakinan kami. Bagaimana ceritanya Anda punya keyakinan? Ini bukan masalah keyakinan, ini masalah penyebutan Tuhannya. Bagaimana kalau nama Yesus itu saya pakai untuk menerjemahkan yang tadinya ayam saya ganti jadi nama Yesus, mau enggak? Yang tadinya ayam saya ganti. Ya sebenarnya nggak masalah sih itu. Kok nggak masalah pula? Kok nggak masalah pula itu? Masalah itu namanya kita tidak menghargai saudara kita. Kita tidak kasih namanya itu. Kalau katanya ajaran kasih. Bagi kami Kristen nggak ada masalah dengan yang kayak gitu. Bagi Anda karena Anda yang diuntungkan, kami yang dirugikan. Terus mana ajaran kasihnya kalau gitu? Dari mana kalian dirugikan Bang? La haula wala quwata illa billah. Allah itu yang kalian baca Allah itu Tuhan kami. Tidak beranak, tidak diperanakkan. Itu Tuhan kami, namanya Allah. Ya, itu dalam kepercayaan Bang Juma tidak diperanakkan dan dianakkan. Bagi kami ini ditanya dulu Gurunda, lu ngerti gak sih? Lu dapat kata Allah dari mana? Ngerti nggak lu? Tahu dia, cuman pura-pura aja nggak tahu. Wah, bunglon kalau gini. Kristen itu tahu, Kristen tahu. Lu tahu nggak bahasa asli perjanjian baru apa? Tahu nggak bahasa asli perjanjian baru, Joel? Gimana? Tahu nggak bahasa asli perjanjian baru itu apa? Terus? Bukan tahu nggak? Iya terus kalau nggak tahu gimana? Nah, gua kasih tahu. Bahasa perjanjian baru itu berbahasa Yunani. Bukan Arab, bukan bahasa Arab, bukan bahasa Yunani. Nah, bahasa Yunani Yesus itu disebutnya anak Theos. Ya. Nah, kenapa jadi Allah di Indonesia? Iya karena menurut kepercayaan kami Yesus itulah Allah, itulah kepercayaan. Tepuk tangan dulu buat Anda. Kenapa lari Yesus itu Israel hubungannya apa sama Allah? Gimana? Hubungannya apa sama Allah Yesus Israel nih? Hubungannya apa sama Allah? Bagi kami Yesus itulah Allah. Lah Allah dapat dari mana, woi? Allahu Akbar. Kalau ditanya. Aduh, ini nih. Inilah kalau apa ya namanya Ikhwan dikasih asi piglet dari umur 2 tahun tuh begini nih. Memang itu nama Tuhan. Allah, ALLAH itu nama Tuhan. Juga nggak bakal ngerti enggak. Ya coba jelaskan. Karena memang jalannya udah beda, nggak perlu sebenarnya. Lah iya jalan beda, lu jangan jiplak itu ALLAH, jangan dijiplak, kembalikan kepada kami. Nggak bakal nyambung, jangan dijiplak. Justru Allah itu jangan dijiplak, kembalikan kepada Islam. Justru kalau ini Justru kalau Anda masih menggunakan Justru kalau Anda masih menggunakan besok diganti namanya jadi Yesus. Gitu. Gitu aja udah. Allah itu solusinya. Jadi Persekutuan Gereja se-Indonesia melakukan kemudian rapat untuk meminta kepada lai
agar direvisi segera, jangan menggunakan kata Allah. Udah selesai. Ya udah. Gak ada lagi. Gitu baru betul. Jadi selama punya, bayangkan aja kalau nama Yesus kami ambil pada tempat yang tidak sesuai dengan iman saudara, pasti kalian akan ribut. Ini aja kami pakai istilah apologet aja, banyak yang menghina, banyak yang protes. Kata apologet aja banyak yang meradang. Kalau kita mah kayak gini ya Gurunda, contohnya kayak gini ya. Aduh, mules bentar ya, gue Yesus dulu. Sakit hati. Nah, itu. Enggak sakit hati kayak maksudnya. Itu teori aja. Enggak sakit hati sama sekali. Ujung-ujung tahu kayak Ustaz Yahya Waloni sama Ustaz Abdul Somad dilaporin kan. Ya pasti dia jilid. Kalau kita enggak. Percayalah. Kalau Kristen itu kasih semua. Kalian itu tahu nggak? Lu ngomong enggak, ujung-ujungnya apa? Ustaz Yahya Waloni dilaporkan. Ustaz Abdul Somad dari tahun 2017 ini dipaksa untuk dijebloskan ke penjara. Lu kalau Takia Korintus kerjaannya. Kan larinya udah melebarnya, udah melenceng jauh. Ustadz kami berapa yang kalian laporkan di penjara kan berapa Ustadz? Ustadz kami kalian laporkan kan udah salah, terlalu jauh. Terus nanti pas bagian nanti kita membalas apa yang kalian lakukan kepada kami, nanti dilaporin lagi kan? Diskusi Bang Polres. Ya. Ini kan cuma ruang diskusi, bukan ruang debat. Coba Pak Joel, maaf saya tanya. Tadi Anda katakan besok tidak pakai lagi, itu benar Bapak konsisten mau bilang begitu? Iya bisa, nggak apa-apa, konsisten aku. Berarti mulai besok tidak menggunakan kata Allah lagi ya? Iya ya, siap. Oke. Karena termasuk bagi di kami Biblenya loh Pak. tidak disebut Allah itu ya itulah Yesus. Loh iya, memang jangan disebut. Iya. Karena ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri, itu penghinaan terhadap umat Islam. Oh iya. Iya, jadi nanti Yohanes 1:1 tuh pada mulanya adalah Firman bersama-sama dengan Theos, Firman adalah Theos, aman kita damai. Ya. Sip. Ya udah. Amin. Nah, ini kan enak, cepet kan ngertinya kan? Nah, itu loh. Enak kita kalau ngobrol Kristennya cepet ngerti. Harus kayak gitu biar selesai gitu. Alhamdulillah. Jadi nggak perlu debat-debat keras sana sini. Aduh. Nggak, tadi lu double soalnya nggak ngerti-ngerti. Nah kan omongan lu itu yang kurang. Oh iya, tadi Anda lambat mengertinya, maaf ya. Kalau ngomongnya kurang bagus, double. Memang aslinya gimana ya? Dia ngomongin berpendidikan tapi cara ngomongnya kurang bagus. Jadi lambat nangkapnya Bang. Sekarang udah. Berikutnya Yusuf Tulope. Siapa lagi Yusuf? Ayo Yusuf. Ya, Pak Yusuf dari Kristen, Katolik, Muslim, monitor. Dibuka mic-nya Pak Yusuf. Halo, Isadora, monitor. Udah pada bobo tuh malam mingguan kali. Loh, baru naik kok bobo. Masa di sini? Di sini gelat tikar. Isadora adalah. Lagian kan siapin kopi sih jadi ngantuk. Cepat selesai nggak nanti diskusinya? Kalau Isadora juga Isadora sepakat kalau Yesus bukan Allah, ya cepat kelar juga diskusinya. Oi Jol, aurat. Ya. Enggak, Julius. Salah, bukan Joel. Julius. Oke. Aurat, oi. Nah, sekarang Pak Joel di sini mau ngapain? Gimana? Mau ngapain? Brethren Joel? Allah itu bukan milik Islam. Ini baru betul. Nah, ini temennya lihat temennya tuh. Baru dibahas. Kata Allah sudah dipakai umat jahiliyah Arab. Tahu nggak arti Abdullah abdi Allah? Ya biarkan itu biarkan sejarah itu biarkan. Tapi kenapa kalau bukan punya Islam kalian pakai? Islam ya. Kenapa kalian pakai? Jangan Anda klaim. Kenapa kalian pakai? Islam. Kenapa kalian pakai? Loh, emang milik kalian? Ya kenapa kalian pakai? Kenapa kalian nggak pakai Sang Hyang Widi gitu? Kenapa nggak pakai Buddha Gautama? Kenapa kalian pakai pagan jahiliyah? Kenapa kalian pakai pagan jahiliyah Arab? Apa maksudnya?
Umat Yesus lu Kristen lahir Arab di juga ini. menyebut Allah. Yesus lu lahir di pagan Quraisy. Iya. Umat Kristen juga Arab. Umat Kristen Arab jauh sebelum ada Islam. Oke, Yesus lu lahir di mana? Lahir di Saudi belah mananya Yesus lu? Arab. Yesus lu lahir di Saudi belah mananya? Yesus lu lahir di Saudi belah mana? Jangan Coba pengen tahu gua. ngaku-ngaku ya. Ya udah, Yesus lu lahir di Arab. Iya. Iya. Nggak usah Yesus lu lahir ngaku-ngaku. di Saya Arab. hanya menyuruh. Oke, kalau gitu. Kalau Yesus lu lahir di Arab, coba sebutkan satu ayat dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes Yesus berbahasa Arab. Silakan. Ada nggak? Yuk, tunjuk satu ayat Yesus berbahasa Arab di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yunani aja. Itu loh. Jangan lu masuk wilayah ini dicaplok bahasanya, nyebarin Yesus seakan-akan Yesus lahir di situ. Lu masuk di Sunda, Yesusnya seakan-akan lahir di Sunda. Nanti gambar-gambarnya Yesus pakai belangkon Sunda. Apa ini? Jangan begitulah, Bre. Itulah kalau dengan bahasa Yunani agama gitu nggak punya jati diri ya gitu. Itulah Gurunda. Bunglon, agama bunglon. Kemana aja pergi, di mana di situ orang banyak berkumpul, situ ikut-ikutan. Seperti kalau di situ banyak Yahudi, ke Yahudian. Di situ banyak Islam, ke Islam. Itu kalian, kenapa kalian tidak percaya diri dengan agama kalian itu? Nggak percaya diri kalian. Kenapa nggak percaya diri? Pertama, Tuhanmu tidak diakui di tempat dia lahir. Oke, kitabmu tidak diakui di tempat dia ditulis. Apalagi rasulmu juga tidak, agama saudara juga tidak, bahasanya juga tidak ada nabi pakai bahasa Yunani. Jadi mau tidak mau kalian harus menanggalkan itu semua. Habis itu menggunakan penyamaran. Ya itulah Kristen. Ada di itu fakta. Tanah Yahudi mana ada nama Allah? Mana ada? Itu fakta. Di Itu Alkitab fakta. mana ada nama Allah? Kami umat Islam Mana tidak ada pernah. nama Allah di Alkitab? Dengarkan saudara David. Kami umat Islam. Mana ada nama Allah di Alkitab dan kitab Kami tanah? umat Mana ada? Islam Coba tidak. sebutkan ayatnya. Kami menyebut Coba nama sebutkan. Allah. Dengarkan. Selamanya Islam Diturunkan gagal. ini, diturunkan, Selamanya Islam diturunkan. gagal. Turunkan. Membuktikan Tidak ada gunanya. bahwa yang di Mampus. Mampus di toilet kamu. Di toilet, masuk ke toilet, kunci dari dalam, habis itu kau teriak di dalam. Dengarkan, kami umat Islam menyebut nama Allah. Kami tahu Tuhannya Yahudi bernama Adonai, Hasem, dan seterusnya. Jangankan original teks kitab suci kami, terjemahannya saja kami jijik menggunakan istilah-istilah itu. Paham kalian? Paham? Paham? Coba kamu periksa terjemahan Al-Quran, ada tertulis di situ Elohim, ada tertulis di sana di terjemahan kami itu Allah, ada, atau Adonai, atau Hasem, ada? Gak ada. Padahal kami tahu mereka adalah kakak tertua. Kami mau nyamar-nyamar kayak mereka. Tidak, Islam punya jati diri. Sekali Allah, tetap Allah. Tidak seperti kalian. Mana di dalam kitabnya orang Yahudi ada Allah. Mau ada Allah, tidak ada Allah. Tuhan kami Allah. Kami tidak suka nyamar-nyamar ngakui Tuhannya orang. Apa? Enggak seperti kalian. Di Arab itu Kristen duluan menyebut nama Allah. Ya sudahlah kalian ke Arab sana. Kitabmu terjemahkan ke bahasa Arab, jangan ke bahasa Indonesia. Umat Islam itu mana ada kitabnya menggantikan bahasa Arab, kata Allah. Begitu masuk ke dalam negara Jepang, Al-Quran Allah berubah menjadi apa di sana? Kalau bahasa Jepang dirubah jadi Jepang, cengcong. Habis itu masuk lagi ke Cina, Allah dirubah lagi. Enggak, Islam tidak begitu. Islam percaya diri dengan Tuhannya Allah. Sekali Allah sampai mati Allah, tidak pernah dirubah. Oh enggak dong, Allah enggak dikenal di Yahudi. Terus yang di Yahudi apa? Elohim. Oh, ganti Allah deh jadi Elohim. Emang Kristen? Enggak. Kami enggak butuh itu. Kami enggak butuh pengakuan Allah harus Elohim. Enggak ada pengakuan itu, enggak ada. Di Islam enggak ada yang kayak gitu. Oh, Allah itu harus di HWH. Di Islam enggak perlu. Enggak perlu. Islam Allah Allah. Di mana-mana Allah. Dari dulu sampai sekarang Allah. Enggak pernah diganti. Mau diterjemahkan ke dalam bahasa apapun, Allah tidak pernah diterjemahkan. Misalnya, dia diterjemahkan, Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Bugis. Allah tidak diganti menjadi puang. Allah tidak diganti menjadi karaeng. Tidak, Allah tetap Allah. Ke bahasa manapun, Allah tetap Allah.
Takbir, Allahu Akbar. Itu yang perlu saudara pahami. Allahu Akbar. Nah, sekarang bahasa Arab. Allah diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani. Allah apakah diterjemahkan ke dalam kata Elohim? Tidak, tetap aja Allah. Balik sekarang. Kitabnya orang Yahudi, bahasa Ibrani, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yod-He-Vav-He mereka terjemahkan menjadi apa? Allah. Sadari itu. Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani, tetap aja Allah. Taurat mereka diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dirubah menjadi apa? Allah. Itu bang, punya jati diri, punya harga diri. Itu baru disebut kebenaran absolut. Ini agama kok ikut bahasa. Jadi namanya lotong. Begitu diterjemahkan sebuah buku dari Ananda lotong di tempat. Begitu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia semuanya berubah. Dari Ananda hitam di tempat. Nama orang juga diterjemahkan. Tak bisa. Nama tetap nama. Yang lain boleh diterjemahkan. Begitu. Jadi jangan Anda mengatakan di Arab itu tetap kami lebih dulu di Arab. Tidak bisa kayak gitu, Bung. Kalau saudara itu benar-benar ajaran kasih, sebelum agama Anda itu masuk ke Indonesia, kan Islam lebih dulu di Nusantara ini. Datang Kristen, katanya ajaran kasih kan. Begitu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kenapa lari ke Tuhannya Islam? Ya kan? Orang Indonesia semuanya tahu bahasa Melayu, bahasa apapun itu. Sebelum Kristen, orang Indonesia memahami Allah itu adalah Tuhannya umat Islam, penduduk mayoritas daripada bumi pertiwi. Kalau Kristen itu benar ajaran kasih, harusnya Yahweh atau Theos mereka terjemahkan dengan kata Tuhan. Karena bahasa Indonesia ada. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Firman itu adalah Tuhan. Nah, itu baru betul. Kenapa larinya ke Allah? Itu zalim dan menghujat Tuhannya umat Islam. Kenapa? Di data nomor 14-nya dikatakan bahwa Allah tadi yang firman itu yang menjadi manusia. Makanya Yesus disebut sebagai anak Allah. Harusnya kan anak Tuhan, bukan anak Allah, Bung. Itu ya penistaan terhadap agama kami, penistaan terhadap Tuhan kami itu. Bang, bisa tanya, Bang? Bisa. Maksudnya disebut penistaan itu kayak gimana, Bang? Kata-kata Allah ada yang salah kah? Oke. Allah itu adalah nama Tuhan bagi umat Islam. Allah itu tidak diperanakkan. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu Allah. Tuhannya umat Islam. Oke. Tuhannya Kristen bukan Allah. Tuhannya Kristen Yesus. Ada juga yang disebut Bapa, ada juga yang disebut Roh Kudus. Gak ada kaitannya dengan Allah, gak ada. Ada, Pak, itu ajaran kami ada tetap. Apa dasarnya Anda menggunakan kata Allah? Allah itu Tuhan sendiri, Pak. Di mana kaidah bahasanya? Kenapa bisa ada Allah di dalam kitab saudara? Di dalam Alkitab. Iya, itu yang ditanya. Dari mana kitab Anda menggunakan kata Allah? Dari terjemahannya, Pak. Nah, ini dia yang jadi masalah. Kenapa harus dijadikan masalah, Pak? Karena di situ disebut nama Tuhan kami. Lah, kenapa enggak menyebut nama Tuhan? Kenapa enggak menyebut nama Tuhan aja? Itu kan atau Theos atau Yahweh. Terus ada apa dengan kalau Muhammad itu? Itu Muhammad itu apa? Kalau Muhammad Nabi. Bukan, jangan lari ke sana dulu, Bung. Ini dulu. Mau lari itu. Bukan mau jangan lari. Ini terkait dengan nama Allah dulu. Allah. Dari mana kitab Anda mengambil kata Allah? Jawab dulu. Dari kitab kami, Pak. Kami percaya kitab kami. Iya, kitab Anda ngambil kata Allah itu dari mana? Dari bahasa. Bahasa apa? Bahasa apa? Kan belepotan kalian karena memang tidak ada dasar kalian itu selain sama kamu selain untuk nyamar-nyamar gitu. Boleh cuma selesaikan dulu kasusnya ini. Tanya.
Ini dulu selesaikan. Buktikan kalian itu adalah ajaran kasih. Iya, jangan Buktikan dulu. marah-marah lah bang. Buktikan dulu. Kalian itu ajaran kasih. Kalau kalian ajaran kasih, kenapa Anda mengambil Tuhannya umat Islam? Abang jangan mengambil. Nggak ada kata mengambil bang. Berapa tahun Kristen ada baru lahir Islam? Nenekmu kiper. Dengarkan, Kristen muncul di Indonesia ini nanti dibawa oleh Belanda, paham? Bang, biasa aja bang. Ajaran bapak, ajaran abang kenapa marah-marah begini bang? Ya marahlah. Oh, dia Kristen duluan. Di mana Kristen duluan menggunakan kata Allah itu di mana? Tahun baru Belajar lagi dengan bukan itu jadi dasar, bukan itu. Bukan. Kalau Anda semakin banyak alasan, semakin nyata Anda itu adalah pencuri yang lihai, tapi tidak lolos. Saya tanya dulu, kitab Anda itu original teksnya apa? Kitab Anda original teksnya apa? Jawab saya dulu. Kitab Anda original teksnya apa? Kami itu Tritunggal, itu Allah. Saya tidak tanya ada berapa jumlahnya Tuhannya. Saya tahu, nggak usah dipamer. Tuhanku ada 3. Nggak usah dipamer. Kami nggak tanya jumlah Tuhan Anda. Yang saya tanya, kitab Anda itu original teksnya bahasa apa? Loh, nggak ada Tuhan Yesus menyuruh ke seluruh dunia, bahkan ke Asia. Yang saya tanya, pertama kali kitab Anda itu ditulis oleh orang Roma dalam bahasa apa? Karena Yesus itu lahir di Yerusalem, bahasa Yerusalem. Setelah itu kan Yesus menyuruh ke seluruh dunia, bahkan ke Asia. Ini namanya keturunan iblis, penyesat, asal ngomong. Jadi Yesus itu bahasa Aramaik. Tapi kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes itu pada mulanya tulisan pertamanya itu menggunakan bahasa Yunani. Sementara Yesus tidak berbahasa Yunani. Nah sekarang di dalam kitab tertua Anda bahasa Yunani, Tuhan Anda disebut dengan sebutan apa? Dalam bahasa Yunani. Mana ada di Yunani kata Allah? Tolong. Bang, berbagai bahasa. Karena intinya kami percaya di kitab kami, nggak percaya di Al-Quran. Begitu, Pak. Jadi belajar dulu ya. Ini gue bukain sini ya. Inilah kalau korban perpuluhan ya gini, korban perpuluhan gini. Bang, ajaran abang ini. Perhatikan di sini, kodexsinaiticus.org kawan-kawan. Perhatikan, itu, ini adalah yang tertua, paling coba lihat. Paling tua ini dari Kristen paling tua ya. Kita lihat nih, ini Yohanes. Baru cara ngomongnya aja. Baru cara ngomongnya abang udah. Nah kita lihat nih, di sini ada Allah nggak nih? Gue bacain nih Yohanes 1 nomor 1 ya. Logos. Kai o logos n pros ton teon. Kai logos yang jelas Tuhan Allah. Mana Allah di situ? Mana Allah? Tunjukkan. Mana? Bang, mau ada atau tidak, kami percaya kitab kami, Bang. Ya jangan menghujat nama Tuhan agama lain kalau tidak, gitu, Bre. Bang, tidak menghujat penhujatannya. Lah itu tidak ada kata Allah di situ, nggak ada kata Allah. Kalian ambil kata Allah dari Al-Quran, kalian masukkan ke dalam kitab Anda pada tempat yang tidak sesuai. Itu menistakan agama Islam. Itu menghinakan agama kami. Agama Anda itu kalau mau kita ukur-ukur, agama Kristen itu adalah agama penghina dan penghujat beserta penista agama Islam. Paham? Termasuk bibirmu cuma. Terserah. Ini kitabmu nih. Ada nggak di kitabmu kata Allah di sini? Itu ada nggak? Ada tidak? Jawab dulu. Jawab. Ada tidak? Ada nggak kata Allah? Bilang apa? Abang mau bilang apa? Tetap merampok. Kami tidak peduli. Yang penting kami udah mencuri. EGP itu punyamu, itu urusanmu. Yang penting kami sudah ada di dalam kitab kami. Teng-teng. Bangga jadi pencuri. Nggak ada nyata-nyata. Kamu lihat kan, matamu masih normal kan? Apa itu cuma? Kamu normal kan? Matamu masih sehat kan? Original kitabmu tidak ada kata Allah. Begitu masuk ke Indonesia, ambil kata Allah di dalam Al-Quran, disimpan di Bible Anda, dibaca Allah.
Iya, terus kenapa? Sakit hati abang. Iya jelas sakit hati lah, kucluk. Berdasar dari cara abang bicara saja ini udah Kalau ketahuan nama ini. Tuhan lo, Yesus ya. Gua pakai kayak gini nih. Baik. Lu tadi boker ya? Iya boker. Itu Yesusnya dong disiram dulu, bau tahu? Mudah-mudahan lu nggak mulutnya bengkok. Marah kan? Itulah yang kami rasakan. Nggak ada itu mau kau hina pun mau gimana pun terserah. Ya itu karena kamu lagi sedang di atas, karena kamu yang merampok. Kok di atas merampok? Lah kamu kayak merampok sekarang, benar nggak? Kamu rampok nama Tuhan Agama Islam. tertua di dunia dulu agama apa coba? Tua apaan? Tua agamamu sudah ditunjukkan, kita pun tidak ada kata Allah tadi, nggak ada. Aduh dasar Jadi maling. kau cuma jangan hanya asumsimu aja yang kau. Kok asumsi pula? Sudah ditunjukkan dalam bahasa Yunani tidak ada kata Allah. Kamu pegang Alkitabnya. Lah dalam bahasa Yunani ada nggak kata Allah? Kamu pegang tidak Alkitabnya? Kamu Dasar hanya pencuri. menunjukkan dari internet doang. Pencuri itu memang gitu, pencuri. Maling itu gitu. Pencuri itu begitu. Segala alasan akan dia lakukan untuk membela supaya dia tidak keciduk, merampok. Udah jelas-jelas tidak ada bahasa Yunani Allah. Di kitabnya ada kata Allah. Masih mutar sana, mutar sini. Namanya maling. Begitu caranya maling. Gak mungkin maling itu kemudian, oh ya maaf, kami sengaja memang mengambil itu untuk kristenisasi supaya banyak orang Islam yang tertipu. Kan begitu. Filipi 1 nomor 18. Di mana Ya. tak tertipunya penipuan untuk istilah coba? Mau saya kasih lihat. Bang Zuma. Coba. Halo abang. Filipi 1 nomor 18 kutunjukkan ya. Dinda Koris bisa buka. Bisa banget Coba. Filipi 1 nomor 18. Ajaran kalian itu diajarkan dengan tipu memang. Coba. Ya kita tunjukkan ya. Awas kok dibesarin. Filipi 1 nomor 18. Bang Zuma izin. Tada. Bentar sabar Bang, sabar. Siap Bang. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan, dikabarkan, disebarkan informasinya baik dengan cara mengelabui maupun dengan jujur. Tentang itu aku bersuka cita. Tuh, mengelabui kan? Nah, dengan maksud mengelabui, palsu. Tuh, apa bahasa Yunaninya di situ? Apa bahasa Yunaninya palsu? Propas tahu? Coba bahasa Yunaninya, Dek. Siap. Palsu di situ apa? Prop. Filipi. Prop. Wah, tunggu Gura. Meledak ini. Pop. Cepat deh, lama ya. Iya deh. Aduh, kurang mahal laptopnya. Pop. Prop ini. Apa artinya tuh? Apa artinya? Maksud palsu. Mengelabui. Maksud palsu itu apa? Maksudnya apa itu? Oh, coba. Nenglau. Bang Zuma boleh ngobrol Bang Zuma? Sabar Bang. Oh siap. Apa tuh? Maksudnya apa? A pretext, an excuse. Coba. Excuse itu apa ya? Kayak Mengelabui. itu. Berpura-pura. Gitu. Bohong tapi sopan gitu loh. Iya, itu mengelabui. Itulah. Coba. Selamat datang di kebenaran. Makanya kata Allah, kalian ambil sampul kitab, ditulis Alkitab, sampul kitab Anda disebut Alkitab. Biar halus cara masuknya gitu loh. Di mana? Saya tanya Sama tadi ini, kamu Gurunda, bilang jangan tadi lupa, Gurunda. 1 Korintus 9 Gurunda. 1 Korintus 9. Boleh saya ngomong? Tunggu dikit satu. 1 Korintus 9 21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat,
Aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Theos. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Supaya apa? Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bunglon. Apa itu? Oke, sadar. Di mana letak penipuannya, saya tanya sama kamu? Tanya lagi. Tertipunya umat Islam di mana? Apakah itu ditujukan untuk Islam? Saya tanya cuma. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Jadikanlah semua bangsa muridku. Paksalah semua orang untuk masuk ke dalam rumahku. Bunuhlah mereka yang tidak mau aku menjadi rajanya. Yang tidak percaya Nabi itu maka harus dibasmi di hadapan kita. Waduh, banyak banget perjanjian baru semua tuh. Dalam rumahku coba tunjukkan. Apa tuh? Boleh ngomong, Bang. Apa? Kenapa, Bulton? Bang, izin saya merasa keberatan tadi ketika Abang bilang bahwa Islam duluan daripada Kristen di Indonesia. Oh iya dong. Total. Iya. Oke. Mari kita buktikan. Iya, buktikan lah dulu. Bentar dulu. Dari untuk di Indonesia, agama yang masuk terlebih dahulu itu adalah agama Hindu, Bang. Oh iya, dibandingkan Islam Kristen duluan mana? Duluan Hindu. Dari Iper yang saya tanya Kristen kolanya ke Hindu. Kristen sama Islam yang duluan mana? Yang pertama masuk ke Indonesia itu Hindu dulu, Bang. Baru Kristen. Baru Kristen. Kacamata kuda. Sekarang gini. Kitab yang tertua itu kitab apa? Kitab yang tertua kitab Taurat. Ya, betul. Duluan kitabnya Yahudi, bukan kitabnya Kristen itu. Duluan lahir agama ketawa daripada Islam. Ketawa ndak malu kitabnya orang diambil. Kitabnya orang diambil. Iya. Begini. Itu kitab Taurat kitabnya orang Yahudi, bukan kitabnya orang Roma. Nggak malu. Kristen lahir terlebih dahulu. Permasalahannya bagi kamu apa Juma? Itu ya permasalahan. Agamamu agama bunglon. Dengar dulu. Itu masalahnya. Mungkin Kristen mengambil agama tentang agama Islam karena Kristen jangankan Islam, kitabnya Yahudi aja nempel di kitabmu. No. Kenapa kitabnya Yahudi ada di kitabmu? Kutanya dulu. Ini logika. Kenapa kitabnya Yahudi ada di kitabmu? Saya tanya dulu, kenapa? Kenapa kitab Yahudi ada di kitab kami? Ya. Oke. Karena kitab Yahudi terlebih dahulu, ngerti? Kenapa dasar maling. Ini hal yang lucu nih. Kristen mengambil untuk Islam. Ini abang bodoh. Kenapa? Saya tanya, dengarkan saya. Kalau Anda mengatakan saya seperti itu, saya tanya dulu, apa dasar pijakannya Roma, agama Romawi yaitu Katolik mengambil kitabnya orang Yahudi? Kenapa? Cuma mulutmu doang yang mau ngomong Juma. Saya bertanya, kenapa agama yang tertua di Kristen Katolik itu mengambil kitabnya orang Yahudi? Kenapa? Dengar dulu, abang tahan dulu. Iya, pertanyaan saya, apa alasannya orang Roma mengambil kitabnya orang Yahudi? Jawab. Ini cuma mulutmu mau didengarkan orang, tapi kau nggak mau dengarkan orang ngomong. Izin abang ya, saya sopan banget ini. Percuma sopan kalau isi kepala cuma ampas kelapa, untuk apa? Pertanyaan saya, kenapa kitabnya agama Yahudi ada di kitabmu? Kenapa? Di belakang setelah ini, dengar dulu abangku, dengar. Kristen terlebih dahulu daripada Islam, itu jelas abang. Saya tahu kalau itu kucluk. Yang saya tanya kenapa kitabnya Yahudi ada di agamamu? Kristen itu mengambil dari Islam, itu tidak mungkin bang. Tidak akan mungkin anak SMA untuk mengambil. Ya udah, tunjukkan dalam perjanjian baru. Tunjukkan dalam bahasa asli perjanjian baru ada kata Allah. Tunjukin. Pertama begini, kalau katanya untuk Kristen ya, ini untuk Kristen. Cuaks. Kejadian 1 ayat 1, dengar dulu. Kejadian 1 ayat 1, akulah Tuhan. Tunjukin. Murid Paulus kalau ngomong kayak gini nih. Nah, coba lihat bahasa aslinya di situ ada kata Allah nggak di situ? Di situ ada kata Allah nggak? Bahasa aslinya ada kata Allah nggak di situ? Sebenarnya kalian mau ngapain? Siapa yang Kejadian 1 ayat 1. Aku Tuhan Allahmu.
garis Di mana bawah tertulis? Tuhan Allahmu. Di mana tertulis itu? Kuculuk, di mana tertulis? Lah emang Yahudi lahir di Jakarta pakai bahasa Indonesia. Buka Kejadian 1 ayat 1. Itu Nih, kitabnya kejadian. orang Yahudi. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Gurunya Karim. dia kira bahasa Indonesia itu yang dipakai Yahudi. Dia kira bahasa Indonesia itu yang dipakai Yahudi. Sudah ngambil kitabnya orang Yahudi, dikiranya juga bahasa Indonesia. Bilang pengambilan kitab dari Islam, abang salah total. Duluan lahir. Sini gua bukain langsung dari websitenya Yahudi ya. Gua bukain langsung dari websitenya Yahudi. Kita Ini kasih Habar. lihat, besarin, Nah, besarin. Sini. Nah, ini ya. Bereshit, Genesis Kejadian. Nih, bab 1. Lu baca. Di mana kata Allah? Lu baca. Itu dari metode Biar lu terdiam lah. Nenek lu kiper, makanya kamu memang diajari untuk nipu-nipu. lu kiper, lu punya Filipi 1 nomor 18, Filipi 1 nomor 18 kamu diajari nipu. Gimana sih lo? membantah omongan kamu tadi. Apa? Kekristenan itu kekristenan mengambil tentang keislaman. Itu otak lu. Lah itu dipakai, buktinya Bang. Allah. Tidak Itu buktinya Allah kalian ambil. Allah itu kalian ambil dari mana? Alkitab Anda ambil dari mana? Dari mana? Rasul ambil dari mana? Iman ambil dari mana? Roh ambil kata dari mana? Kudus ambil dari mana? Syafaat ambil dari mana? Coba jawab saya. Soleh ambil dari mana? Ayo. Mujizat ambil kata dari mana? Ayo. Hikmat ambil dari mana? Wahyu ambil dari mana? Ayat ambil dari mana? Kafir ambil dari mana?